Jadi di sini Ibu akan mengajari kalian sampai seterusnya tentang mata pelajaran sosiologi. Jadi Ibu harap kedepannya kita dapat belajar dengan santai dan tetap fokus ya. Iya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada nggak sih yang mau mimpin doa? Baik, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi kan Ibu udah perkenalan, jadi gantian ya, nanti Ibu panggil kalian sesuai absen, kalian sebutkan hobi kalian apa. Oke, Bu. Oke. Indah, Masak, Bu. Putri, Main video, Bu. Anas, Belajar ya, Bu. Rajin ya, Insyaallah. Lastri, Makan, Ibu. Winda, sakit kali. Iya Bu, nggak bisa mikir Bu. Iya iya. Dan Karim, kalau sakit jangan ini ya, kalau izin aja. Kamu dari mana? Oke Bu, Kenapa bisa telat? jalan tadi Mas Ibu. Dan kalian datangnya tepat waktu ya. Ibu. Jalan dulu. Nama kamu siapa? Ibu Ibu. Hobinya apa? Punya Ibu tangkis Ibu. Oke. Oke, berarti hari ini masih ada kelompok? Masih Ibu. Oh, kamu. Jadi, tapi dia datang kan? Nggak tahu. Pasti udah ada Bu. Oh, datang ya. Jadi kalau gitu, Ibu anggap kalian semua sudah hadir ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian menonton video animasi sebentar. Jadi, Ibu harap kalian menyimaknya dengan baik karena nanti Ibu akan bertanya tentang video tersebut. Kamu dari mana? Ini Mas Ibu. Dari kantin. Kenapa dari kantin belum sarapan? Ya Bu, jajan. Oh, dia dari luar. Ya Bu. Apa Bu? Simak ya. Ibu. Ibu, saya boleh berbisik nggak, Ibu? Mau kemana? Mau ke kamar mandi, Ibu. Oke, satu orang ya. Boleh berdua, Ibu. Gak boleh. Nanti kalian Aku takut diculik. Gak boleh. Cepat. Baik. Dari video tadi ada nggak yang dapat menyimpulkan apa itu interaksi sosial? Anas, boleh? Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau ya gitu. Oke. Beri aplaus dulu pada Anas. Oke, terima kasih Anas. Baik, yang dikatakan Anas itu betul ya. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok, yang dimana itu terjadi saling berhubungan karena ketika contohnya itu ketika si Lastri bertemu dengan si Indah, mereka pas-pasan tuh di jalan kan, jadi si Lastrinya pasti Indah, kamu dari mana, mau kemana, kata si Lastri. Terus dijawablah sama si Indah, aku dari pasar mau pulang nih gitu. Nah itu adalah salah satu contoh dari interaksi sosial yang lengkap. Tapi yang tidak lengkap itu kayak kalian cuma
itu harus berbagi tugas, entah siapa mengerjakan PPT, siapa yang cari materi, siapa yang akan jadi moderator saat presentasi. Tanpa adanya kerjasama antara kalian itu, tugas kalian itu yang kerja kelompok tersebut tidak akan selesai dengan maksimal, begitu. Terus yang ketiga itu ada memenuhi kebutuhan hidup bersama. Contohnya itu ketika kalian jajan di kantin, jadi kalian kan kesana itu memesankan sama ibu itu bilang, Bu, mau aku gorengan 3 gitu kan. Jadi kalian bayar sama ibu itu, habis itu ibu itu pun merespon kalian dengan iya deh ini gitu. Terus itu dapat dikatakan memenuhi kebutuhan hidup bersama karena kalian sama-sama saling membutuhkan. Kalian membutuhkan makanan dari jualan ibu itu juga membutuhkan duit kalian untuk membeli atau merestock makanan tersebut. Terus dari itu ada menjaga keteraturan sosial. Nah, contoh itu seperti di sekolah. Di sekolah kan itu memiliki peraturan yang dimana kita itu harus patuh kepada guru, berpakaian rapi gitu kan. Jadi kita harus menjaga aturan tersebut agar lingkungan sekolah kita, lingkungan belajar kita itu tertib dan nyaman, begitu. Terus ada manfaat interaksi sosial. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu tujuan dari interaksi sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat interaksi sosial. Yang dimana yang pertama itu ada mempererat hubungan sosial. Misalnya, kalian ngapain di situ kumpul-kumpul? Ibu minum aja. Tapi kenapa ribut kali? Nanti kayaknya kalian nggak tahu. Jangan gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama tadi ada mempererat hubungan sosial. Yang dimana itu seperti contoh yang saya katakan tadi, yang awalnya kalian itu tidak kenal satu sama lain, terus kalian mulai berbicara dengan orang asing yang menurut kalian itu sesuai dengan frekuensi kalian. Jadi kayak yang saya katakan tadi, lama-lama kalian itu akan sering berbicara, mengerjakan tugas bareng, atau kemana-mana bisa jadi kalian bareng. Dari awalnya kalian teman, bisa jadi kalian menjadi sahabat, begitu. Selanjutnya itu ada menumbuhkan solidaritas, yang dimana contohnya itu misalnya ada teman kalian yang sedang kesulitan atau yang sedang sakit, jadi kalian berniat untuk membantu atau menjenguknya. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya sikap kepedulian terhadap diri kalian kepada teman kalian tersebut karena kalian sering berinteraksi. Coba saja kalian tidak pernah berinteraksi, kalian mana tahu dia itu sakit atau sedang berada kesulitan gitu kan. Terus yang ketiga itu membantu pembentukan kepribadian. Nah, baik kalian maupun saya itu waktu kecil kan kita itu sudah dibentuk kepribadiannya oleh orang tua. Jadi kayak kita itu harus menghormati yang lebih tua, harus patuh kepada orang tua, gitulah yang baik-baiknya. Jadi itu tertanam dalam diri kita sampai kita besar gitu. Nah, yang terakhir itu ada mempermudah penyelesaian masalah. Contohnya itu seperti saat kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Nah, contohnya ketika si Indah gak paham jadi sama materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, jadi dia coba tanya sama si Lemuel, apa yang dibilang ibunya? Aku gak tahu loh, kata si Indah. Terus datang si Lemuel, kata dia, oh yang dibilang ibu itu gini Indah, gini. Nah, dijelaskan sama si Lemuel sampai si Indah itu paham. Begitu contohnya. Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang manfaatnya, nah dampak interaksi sosial itu ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Yang dimana dampak positif itu adalah kerjasama, persatuan dan solidaritas, dan dampak negatifnya itu adalah konflik, perselisihan dan salah paham. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial itu juga ada 2. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial itu adalah hubungan awal ketika kita memulai suatu hubungan dengan orang lain. Nah, jadi kontak sosial itu bukan hanya secara in real life saja, tetapi bisa juga secara virtual. Contoh itu ketika kalian berkomunikasi dengan teman kalian menggunakan handphone, itu kan dapat melalui WhatsApp kan, atau Instagram dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi. Nah, di komunikasi itu adalah penyampaian pesan agar mudah dipahami. Seperti yang contoh yang saya
Jadi menurut si Indah, ketua kelas yang cocok itu adalah Lemuel. Sedangkan menurut si Putri, ketua kelas yang cocok itu adalah si Yosia. Nah, jadi mereka debat lah itu kan. Sampai si Anas dapat solusi. Jadi dibilang si Anas lagi nih, daripada kalian debat, mending kalian lakukan voting. Jadi suara siapa yang terbanyak, dia yang akan jadi ketua kelas. Begitu. Terus ada asimilasi. Asimilasi tadi adalah proses penyesuaian antar individu atau kelompok yang berbeda sehingga perbedaan itu berkurang dan terciptanya kesatuan. Contohnya di kelas kita ini kan ada beberapa etnis, ada etnis Batak, Jawa, Tionghoa, dan lain-lainnya. Nah, contohnya itu ketika si Putri sama si Indah ini kan beda tempat tinggalnya. Putri di mana tempat tinggalnya? Ya, saya Bu. Indah Di Kalung. Nah, bisa jadi kan cara komunikasi Putri dan Indah ini kan berbeda karena mereka memiliki tempat tinggal yang beda. Jadi keduanya itu kan berbeda. Jadi lama-lama kayak mereka itu satu kelas kan, lama-lama mereka mulai saling menerima satu sama lain. Jadi kayak si Indah mulai menerima bagaimana si Putri juga gitu sebaliknya. Jadi suasana kelas itu jadi nyaman. Gitu. Terus ada contoh. Nah, terus ada bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Ya, jangan lama ya. Nah, bentuk yang kedua itu adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, ini tuh lebih mengarah ke konflik yang dimana tentang persaingan, pertentangan, dan konflik antar individu maupun kelompok. Contohnya itu seperti persaingan, seperti yang kita tahu lah persaingan di mana kan. Kayak kalian di sini kan sama-sama belajar, sama-sama ingin mendapat nilai yang tinggi. Jadi ketika kalian mulai masuk ke UAS atau ujian harian, itu kan kalian kayak bersaing gitu dalam mengerjakannya. Kadang kan kalian minta sama kawan kalian, itu kan belum tentu dia kawan sama kalian kan. Jadi dia nganggap kalian itu saingan kalian gitu. Terus ada kontravensi. Kontravensi itu adalah bentuk interaksi sosial di antara persaingan dari konflik. Artinya ada ketidaksukaan atau perbedaan pendapat, tetapi belum sampai pada pendekatan secara langsung. Misalnya ini perbedaan pendapat. Menurut pendapat si Yosia itu rambut yang cantik itu tadi yang panjang, tapi si anak sini nggak setuju. Tapi dia tidak mengungkapkan ketidaksetujuan itu kepada si Yosia. Jadi dia mengungkapkan sama kawan-kawan yang lain ini, nggak suka kalau aku tanggapan si Yosia tadi kayak macam cocok gitu loh kata si Anas kan. Nah, jadi kawan-kawan ini pun terhasut. Jadi kawan-kawan ini ikutlah benci sama si Yosia tadi. Nah, selanjutnya itu ada konflik. Konflik itu seperti yang kita ketahui itu, nah, ada nggak yang tahu apa penyebab terjadinya konflik? Siapa? Silakan Anas. Karena perbedaan itu argumentasi atau pemikiran. Boleh? Karena berbeda pendapat itu. Nah, betul sekali ya ini. Nah, jadi konflik itu adalah perbedaan pendapat atau terjadinya persaingan tadi ya, kayak yang saya jelaskan tadi. Terus kita lanjut ke yang terakhir. Ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang dimana interaksi sosial itu tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Faktor-faktor ini mempengaruhi kualitas, cara, dan hasil dari interaksi sosial. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, teknologi seperti media sosial yang kita gunakan, ataupun alat komunikasi digital. Yang ketiga itu ada kondisi psikologis seperti rasa percaya diri, cemas, dan motivasi. Dan yang terakhir itu ada budaya, yaitu nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi contoh dari media sosial itu mempermudah seseorang berkomunikasi dengan orang lain meskipun berjauhan. Nah, ada nggak yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini apa? Baik, Putri silakan. Jadi kesimpulannya itu interaksi sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat manusia, karena melalui interaksi sosial itu manusia dapat membangun hubungan, bekerja sama, memenuhi kebutuhan hidup. Betul sekali. Menciptakan
menciptakan kehidupan yang harmonis, Bu. Betul sekali. Nah, jadi benar ya. Kesimpulannya itu interaksi sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena melalui interaksi sosial manusia tidak dapat membangun hubungan kerjasama dan juga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Interaksi sosial itu terjadi dalam berbagai bentuk dan dipengaruhi oleh banyak faktor dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dan oleh karena itu memahami interaksi sosial sangat penting agar hubungan antar manusia dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Untuk kali ya, kita ice breaking dulu deh. Nah, jadi ice breaking itu dibagi dalam kelompok ya. Ada kelompok ganjil dan ada kelompok genap. Ya Bu. Berdiri. Nah, jadi kalian tentukanlah. Mandiri siapa ini? Kalian tentukanlah mana yang genap, mana yang ganjil antara kalian. Ganjil. Apa ini ganjil? Ini genap ya. Nah, yang ganjil angkat tangan, Iya. yang genap juga angkat tangan. Nah, jadi gamenya itu kayak ibu nanti nyebutin angka ganjil, yang genap ini nangkap angka ganjil tadi. Apa nih? Nangkapnya Oh iya itu. Nanti kalian tangannya itu satu ke belakang, satu ke depan ini. Nah, jadi ketika bilang isi angka 4, yang itu tadi angka ganjil. Oh, yang 4 ya, oh yang 4. Oh yang ya. Jadi ini pertanyaannya itu apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, syaratnya itu adalah berkomunikasi. Nah, jadi betul ya, syaratnya itu adalah berkomunikasi antara satu dengan individu dengan individu dengan kelompok maupun antar kelompok gitu. Nah, jadi sebelum pembelajaran